sekali lagi saya bukan pujangga yang pandai merangkai kata ya. Jadi kurang lebihnya saya tetap mohon maaf, karena apapun yang kita pakai, yang saya buat edukasi ini juga berbagi pengalaman, ini tidak ada yang menjatuhkan salah satu merek ya. Jadi di sini saya ulang lagi, saya memakai RDF made in China kapasitas 30 ton dengan konsumsi listriknya wattnya sangat rendah 171 watt. Nuk paling ancok Jetli nukang dhewe. Mangkat keras ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sudah saatnya kita pindah ikan ya. Jadi yang di kolam saya yang di bawah sana itu sudah overpopulasi, sehingga 1 minggu aja dengan pakan rutin, sedikit saya up pakannya, itu nitratnya terus muncul. Jadi selalu, bahkan terakhir yang satu minggu saya kasih 15 kilo pakan itu bisa sampai sekitar 80-an ppm nitratnya, terlalu tinggi banget. Nah, sekarang yang kolam saya yang atas ini, yang video sebelumnya kan saya pakai RDF, saya rubah timer. Berhubung kita belum dapat timer yang pas, akhirnya saya pakai sementara Bardi. Nah, jadi di saat pakai Bardi semuanya berjalan dengan baik. Nah, itu berjalan baik, tapi settingan cuman hanya ada 30 kali. Jadi kalau dibuat 24 jam itu kurang mumpuni settingan berapa kali. Memori yang terpakainya itu hanya cukup 30 kali settingan. Nah, di saat itu sudah bisa,
setidaknya ya pasti pakai timer yang lain bisa. Nah, sesuai di video pertama itu saya sambil nunggu PLC dan timer yang lain, ternyata saya sudah mendapatkannya dan alhamdulillah RDF made in China ini kapasitas 30 ton itu sudah bisa berjalan seperti RDF lokal. Tapi tetap teman-teman ya, bagaimanapun juga sampai hari ini terbaik masih RDF lokal gitu ya. Tapi semuanya kembali yang seperti saya sebutkan, pasti ada plus ada minus. Nah, kalau RDF lokal itu wattnya besar ya, karena pompa untuk spraynya itu 1100 watt, screennya RDF itu sampai 60, apa mesh 60 atau apa saya kurang tahu. Nah, kalau disemprot dengan pompa kecil itu kurang maksimal, makanya pakai pompa yang besar. Saya juga pakai yang lokal ya di pekerjaan yang lain. Nah, kalau yang dari made in China ini itu meshnya 150, jadi lebih tidak padat, agak apa sih, agak rongganya itu agak besar, tapi masih oke. Nah, kalau RDF Cina kekurangannya cuman itu menggunakan sensor aja, tapi yang merek-merek Cina yang lain saya belum tahu. Yang saya gunakan ini memang pakai sensor aja, untuk putar per 10 menit, 15 menit, 5 menit dan seterusnya itu tidak bisa, sehingga saya saya upgrade menjadi timer. Bukaan nanti tidak apa-apa. Nah, di sini ada plus minus antara pakai Bardi sama timer PLC dan apalah itu. Kalau pakai timer Bardi itu sensor RDF masih bekerja. Tapi kalau pakai PLC yang sekarang saya terapkan ini, itu sensornya jadi nggak berubah karena listriknya itu cuman 110 volt, bukan 220. Jadi saya harus obrak-abrik kabel di sini. Nah, ini kemarin sekitar 1 harian saya obrak-abrik semua. Nah, ini kabelnya sedikit tidak rapi karena banyak yang saya rubah di sini ya. Nah, yang kemarin kan bardinya saya taruh sini sementara ya, jadi sensornya tetap bekerja. Nah, begitu saya pakai yang seperti ini akhirnya sensornya nggak bisa bekerja dan harus mengalah karena ini cuman 110 volt ya. Nah, ini enggak bisa, ini pakai listrik 110 volt enggak mau nyala, sehingga akhirnya banyak kita akal, kabel-kabel banyak yang saya rubah dengan yaitu tadi nekat ya. Nah, ini bentar saya potong, 1 menit lagi akan nyala RDF-nya. Buka enggak apa-apa nih. Nah, itu ya. Nah, ini sudah saya hitung semua teman-teman ya. Sekali ngeflash 25 detik, ini buang airnya 1 ember. 1 ember ini. Sekali ngeflash 25 detik. Jadi 1 ember ini sudah saya hitung itu ketemu. Nah, itu sudah. Ya. Nah, itu detiknya. Nah, 25 detik akan mati. Nah, mati ya. Nah, itu balik ke 15 menit lagi. Jadi ini sudah bekerja seperti RDF lokal gitu ya. Nah, untuk pembuangan air sekali ngeflash 25 detik ini airnya 1 ember saya kalkulasi dengan botol Aqua atau botol Cleo itu ketemu 500 mili, ketemu 5 liter 490 mili, susah
Wes anggap aja lah 5 liter ya. Nah, 5 liter dengan 15 menit sekali ngeflash, itu satu hari buang airnya itu 500 liter. Nah, angel. Jadi RDF ini saya setting per 15 menit sekali ngeflash. Durasi flashnya 3 kali putaran, itu 25 detik, buang airnya 5 liter. Dikali 24 jam ketemu 500 liter. Nah, sebelum pakai RDF, semua kolam saya drippingnya itu 500 liter tiap hari. Jadi masih sama. Lalu yang kedua, plusnya RDF Cina ini hanya 170 watt. Nah, yang di video sebelumnya kan sudah kita tampilkan ya. Sekali ngeflash, RDF ini 170 watt. Soal harga, masih lebih mahal lokal sekitar 15 jutaan. Tapi semuanya kembali ada harga, ada kualitas. Nah, RDF Cina ini banyak bagian yang diirit sehingga harganya bisa lebih murah dari yang lokal. Jadi kita tidak usah mana yang the best, mana yang tidak ya. Jadi saya hanya tukang kolam dan saya harus banyak belajar apapun itu mereknya, begitu ya. Terus saya juga tidak menjatuhkan RDF yang wattnya besar itu jelek, bukan, tetap lebih baik. Cuman minusnya harus ada 2000 watt listrik yang kosong. Kalau ini enggak. Nah, gitu ya. Jadi semuanya kembali ke customer saya dan teman-teman semua ya, mau pakai yang mana. Tapi untuk kaum mendang-mending seperti saya itu orang yang suka repot, enggak bisa diem. Jadi kalaupun screen RDF ini lebih kepadatannya tidak seperti RDF lokal, tapi masih jauh lebih baik daripada konvensional. Jadi saya nggak bisa sebutkan lebih baiknya di mana karena banyak sekali ya. Nah gitu ya. Nah ini juga sama, tetap saya pakai keran pelampung. Jadi sudah nggak ada dripping-drippingan saya. Kalaupun dripping nanti bisa pakai yang ini. Tapi kayaknya percuma, RDF-nya aja sudah 500 liter. Jadi ini saya pakai keran pelampung aja. Nah ini sekian minggu kolam ini memang mangkrak. Yang pertama saya uji coba static bed dengan populasi padat pakan pol. Itu bagaimana, ternyata tidak clogging. Lalu yang kedua, saya memang nggak ada tukang ini. Jadi saya kerjakan sama Pak Jerli sendiri. Jadi ini banyak yang nggak rapi. No problem, ini punya saya sendiri ya. Mau saya apa-apain urusan saya. Jadi garis besarnya mall praktek, Ibu Negara juga sudah capek nasihatin kita. Jadi salah satu kelemahan Ibu Negara yaitu tadi, kita harus ndablek itu harus nakal. Jadi sekali diingetin, dengerin aja. Kita lawan lagi, sehingga pada akhirnya capek sendiri. Kalau wong Jawa ngomong itu bah sak karep-karepmu. Jadi wes tutup nih. Nah, ini kita mulai pindah ikan. Nah, ini pindah ikan. Lalu yang di sana, yang di kolam bawah itu akan saya kembalikan normal, hanya beberapa ekor yang jumbo-jumbo saja. Ini kemarin kita gaspol rendem pakai PK. Karena buang air terlalu banyak, saya agak eman, berat. Akhirnya saya bom PK, saya kuras 50%, tambah air 2 tangki. Airnya sekarang sudah 24 jam kurang sudah jernih banget. Nah, tapi masih berkabut ya, tapi sudah oke lah. Gitu ya. Nah, ini coba pakai jaring nelayan, wes celing ini. Nah, jaring nelayan itu media filter mekanis terbaik, tapi minus capek gitu ya. Kalau diterapkan di pekerjaan kurang. Ayo kita pindah ikan sekarang.
Ya, teman-teman ya. Sekali lagi saya harus pandai-pandai mengolah kalimat ya. Sekali lagi saya bukan pujangga yang pandai merangkai kata ya. Jadi kurang lebihnya saya tetap mohon maaf karena apapun yang kita pakai, yang saya buat edukasi ini juga berbagi pengalaman, ini tidak ada yang menjatuhkan salah satu merek ya. Jadi di sini saya ulang lagi, saya memakai RDF Made in China kapasitas 30 ton dengan konsumsi listriknya wattnya sangat rendah 171 watt selama beroperasi ya. Nah itu untuk air juga saya rasa masih baik karena sekali ngeflash itu hanya 500 hanya 5 liter 24 jam. Itu kalau saya bagi per 15 menit sekali ngeflash itu ketemunya 500 liter. Jadi 1 jam itu saya buat 4 kali putar ya. Nah ini kan juga sudah kita pindah, totalnya di sana tinggal 20 ekor, berarti sisanya 45 ekor ada di sini gitu ya. Dan berhubung banyak yang ikan kecil, jadi hampir tidak kelihatan padat. Tapi ya kolamnya masih lumayan besar sih, masih 40 ton ya. Nah, jadi total keseluruhan listrik yang di rumah ini, saya di sini memakai RDF 1 30, Rinos 12.000 liter per jam, Sunsun Cep 26.000, aerator LP 100, Sunsun, lampu UV 100 watt. Nah itu ya total semuanya nggak sampai 500 watt gitu ya jika RDF-nya berjalan. Kalau RDF-nya nggak berjalan itu cuman kurang dari 300 kalau nggak salah ya. Coba bentar ya. Nah, ini 278 kelihatan. Nah ini RDF-nya belum bekerja. Jadi memang Sunsun Cep 26.000 itu kan hanya 100 watt sekian, Rinosnya itu yang wattnya juga rendah. Jadi selebihnya lampu UV sama aerator LP 100. Nah ini saya tidak mengurangi, tidak menambahi kondisi ikan, walaupun pindah kolam dari seberang sana ke sini ini kondisinya kayaknya nyaman ya, karena kemarin sudah kita gas pakai rendem PK ya, karena yaitu tadi kolam ini sangat kotor, berkali-kali diobrak-abrik ya. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi terkait dengan RDF, kenapa saya pakai Made in China itu karena saya butuh listrik yang rendah. Secara kualitas ya kita tidak bisa membandingkan ya. Jadi kalau RDF lokal saya juga banyak pakai, ini beberapa pekerjaan juga pakai RDF dari KC 30, 60 sampai 160 lagi proses pekerjaan. Tapi kalau saya pakai KC 30 saya harus menaikkan watt di rumah saya karena di sini rumah ini hanya 1300 watt gitu ya. Jadi tidak ada salahnya jika saya mencoba yang RDF yang wattnya rendah gitu ya. Oke teman-teman, terutama untuk beberapa sahabat baik saya yang memakai RDF KC lokal, saya mohon maaf ya jika ada kalimat saya yang salah. Jadi saya tidak mempromosikan A, B, C, D, E, tapi saya ini hanya berbagi pengalaman aja gitu teman-teman ya. Untuk selanjutnya jika customer kita mau pakai merek apapun, saya juga tetap harus mengikuti gitu ya. Oke teman-teman, sampai jumpa kembali di video-video Trisno Koi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.